Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu tsaniyatu utawi tingkah kang kaping pindho iku alla taqdira yen to ora kuasa sira ala tahsilil ilmin nafi'i ing atase ngasilaken ilmu nafi', ilmu kang manfaat, lakin tetapi tashtaghilu ketungkula sira biwadhaifil ibadati lawan piro-piro lakune piro-piro ibadah minadz zikri saking zikir wal qur'ani lan maca al-Qur'an wat tasbihi lan maca tasbih was sholati lan maca sholawat ala nabi. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono kabeh mengkono-mengkono minadz zikri wal Qur'an wat tasbih was sholat iku min darajatil abidina derajate wong kang ahli ibadah wasyaris sholihin lan tindake wong kang soleh kabeh. Wa takunu lan ana sapa sira aidon hale maneh bidzalika kelawan mengkono-mengkono ibadah iku minal faizina saking wong kang beja kabeh. Titik. Kan halai kan ada 4 ya. Sekarang yang ketiga. Al-halatu tsalitsah utawi tingkah kang kaping 3 iku antastaghilla yen to ketungkul sira bima kelawan barang yasilu kang nekaaken apa ma minhu saking ma apa khairun kebagusan ilal muslimina maring wong Islam kabeh wa idkhululan manjing bihi kelawan barang apa sururun kebungahan ala qulubil mu'minina ing atase pira-pira atine wong mukmin kabeh au tayassara utawa gampang bihi kelawan barang apa al amalu pira-pira amale as-solihina wong kang soleh kabeh apa al a'malu solihina pira-pira amale wong kang soleh kabeh ka khidmatil fuqahai kaya ngladeni pira-pira ahli fikih was sufiyati lan wong kang ahli sufi wa ahli dini lan ahli agama wa taraddud lan mider-mider fistighalihim ing dalam ketungkule wong iku kabeh wasayin lan mlaku fi it'amil fuqara'i ing dalam ngingoni pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wat taraddud lan mider-mider masalan upamane alal mardho ing ates wong kang pada lara bil ibadati kelawan nglayat bil iyadati kelawan layat wal janaizi lan ing atas pira-pira mayit bitasyi'i kelawan ngiring mayit fakulu dzalika mongko utawi saben-saben kono kabeh iku afdalu luwi utama minan nawafili tenimbang saking pira-pira amal sunnah. Fa inna hadhi mangka sak temne iki kelakuan iku ibadatun pira-pira ibadah wa fiha lan iku ing dalam ibadat iku rifqun melasi lil muslimina maring wong kang Islam kabeh.
rifqi. Al-halatur rabi'ah wallahu alam. Aja dawa-dawa lah. Buat ngantuk. Obat ngantuknya sudah saya siapkan masalahnya. Colokakan maksudnya bentangi. Ya. 4 tingkah. Ya. Arba'u halatil hal. Ya. Arba'un halatin min awqatika. Salah satunya adalah yang nomor 2 dan 3 yang sekarang barusan kita baca. Tingkah apa? Tingkah selain melaksanakan amaliyah fardu setelah sholat subuh dan amaliyah ulama, kan ada 4 kegiatan. Ya, kita sudah memilih yang 2 sudah kita beberkan, yang 1 sudah kita beberkan kemarin. Tingkah yang kedua, itu tingkah yang pertama kemarin, mencari ilmu yang manfaat. Berarti di dalam tingkah yang pertama itu ada kegiatan yang mengejawantahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Ilmu di sini adalah al-ulumun nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Kategori manfaat kayak apa ya? Ilmu yang bisa mengantarkan kita wusul kepada Allah, dekat kepada Allah, jauh dari setan, jauh dari amaliyah jelek. Itu ilmu manfaat. Au muta'alliman, atau orang yang belajar menuntut ilmu. Jadi di dalam halatul ula atau tingkah yang pertama itu di situ ada peran alim dan muta'allim. Alim dan muta'allim. Ada muallim, ada ustadz di situ, syekh, dan ada murid. Ya. Au mustami'an, atau jadilah orang yang mendengarkan, berarti ikuti halaqah-halaqah, pengajian-pengajian, tempat-tempat orang yang memberi tausiah, memberi wejangan ilmu tentang apa? Ilmu tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang baik, mukmin yang baik. Dan paling penting adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai dari ketiga makom tadi, makom orang yang berilmu, mencari ilmu, dan orang yang suka menghadiri majelis-majelis. Wala takun khamisan, dan jangan kau jadi orang yang kelima. Orang kelima itu berarti tidak masuk di makom 1, 2, 3, dan 4. Bukan guru, bukan murid, bukan pendengar setia, dan juga bukan pecinta. Maka kamu akan terjebak pada makom yang paling hina itu, fatahlik, binasalah kau. Ya, itu hal pertama. Sekarang kita coba lihat hal yang kedua. Andai kata kita tidak bisa masuk ke wilayah itu, kata Imam Ghazali, maka sibukkanlah diri kita kepada wadhaifil ibadati minadz dzikri wal qur'ani wat tasbih was shalat. Sibukkan kalian dengan
lelaku ibadah, tingkah ibadah yang tampak jelas seperti zikir. Konsepnya barangkali pelaku ini zikir ya sering ikut majelis zikir, majelis sholawat, istighosah, rotiban, rotibul atas, dalailul khairat. Nah itu, kita disibukkan dengan itu. Atau wal Quran, dan baca Quran. Ahli baca Quran. Terutama ini di bulan Ramadan kan kita ditantang untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Orang yang paling banyak mengkhatamkan Al-Quran selama ini dalam riwayat sahabat ya yang paling masyhur Sayyidina Utsman bin Affan. Tiap hari 1 kali khataman. Tapi setelah itu banyak sekali para ulama yang memberikan atau diberitakan sebagai karomahnya itu adalah mampu menghataman Quran dalam waktu yang sangat cepat. Salah satu contoh saya dari pesantren saya dulu itu ada seorang ulama Al-Maghfurlah Kiai Dahlan Khalil. Beliau itu kalau bangun malam sekitar sepertiga malam akhir jam 2 malam bangun sholat tahajud. Setelah sholat tahajud tadarusnya itu Al-Quran, khotmil Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Durasinya berarti hanya dalam waktu 2 jam, lebih dikit saja khatam Quran. Ini keramat, kita nggak bisa mungkin ngeling kangelan. Tapi saya bisa menjelaskan sedikit untuk memudahkan kita memahami itu. Salah satu mungkin yang saya coba pahami adalah metode turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril, turun dalam arti kias ya. Dari malaikat Jibril menyampaikan pada Nabi Muhammad, salah satunya itu kedengaran oleh para sahabat seperti suara lebah berdengung. Lebah. Itu sahabat Nabi mendengarkan seperti suara lebah. Maksudnya apa? Apakah Al-Quran seperti suara lebah? Bukan. Saking cepatnya wahyu itu turun dengan frekuensi suara yang begitu sangat cepat, kedengaran oleh telinga-telinga umum seperti suara lebah. Saking cepatnya suara itu nggak kedengaran. Jadi kelihatan seperti dengung. Padahal itu bacaan Al-Quran. Nah itu seperti itu. Apakah suara lebah itu memang nggak dicari di tarikh tasri atau sejarah turunnya Al-Quran, di situ akan ketemu. Salah satu bentuk turunnya wahyu itu seperti suara lebah. Suara lebah. Kan nggak mungkin suara lebah diberikan pada Rasulullah. Suara lebah nggak mungkin. Tapi kenapa seperti suara lebah? Kedengaran oleh awam, oleh umum seperti suara lebah. Karena saking cepatnya suara itu getarannya sangat cepat. Makanya seperti suara lebah. Dan saya yakin seperti itulah para ulama-ulama yang memperoleh karomah sehingga beliau-beliau mampu zikir dengan bentuk membaca Al-Quran dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi dirinya seperti baca biasa. Cuman terdengar oleh orang lain atau kelihatan oleh orang lain karena karomah. Jadi sangat membutuhkan waktu yang berdurasi sangat pendek. Ya, kalau normalnya orang membaca Quran dengan cepat itu kalau selevel para hafiz senior seperti waktu dulu tuh Kiai Abu Bakar Sofwan itu mulai ba'da maghrib atau ba'da isya sampai subuh. Hampir 12 jam.
baca Quran. Itu 30 juz dengan sangat cepat. Berarti yang beliau ya, bukan normal, ya itu memang bukan normal, bukan sesuatu yang normal kalau udah karomah di luar kemampuan nalar. Ya. Ada lagi cerita yang lebih heboh, tapi nggak akan saya ceritakan sekarang, sebab ada hubungannya dengan yang lain-lain. Mungkin nggak etis kalau saya sekarang cerita itu. Ada seorang sahabat Nabi yang punya keistimewaan luar biasa, ada. Cuman itu diceritakan oleh Profesor Nadir Shah Hussein ketika menceritakan maziyah seorang sahabat yang luar biasa. Ya, baik. Kemudian selanjutnya ada tasbih. Oh iya, maaf. Di Ramadan ini kita dituntut untuk khatam Quran. Di Ramadan ini kita dituntut untuk khatmil Quran. Khatam Quran minimal 1 kali khataman. Maksimal, ya kalau menggunakan metodenya Sayyidina Utsman bin Affan ya berarti 30 atau 29 kali khatam. Metodenya Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau enggak, ya gunakan metode yang lain, yang penting ada sanadnya. Yang bersanad adalah sebulan khatam. Kalau enggak khatam berarti enggak ada sanadnya baca Qurannya, enggak jelas. Khatam, minimal 1 kali. Mau 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, mau 30 kali boleh, 9 kali boleh, silakan. Tinggal pilih. Jadi yang bersanad baca Quran sebagai zikir di dalam bulan Ramadan harus khatam. Kalau nggak khatam berarti nggak punya sanad. Amal ya baca Quran ini nggak bersanad karena nggak ada ceritanya para sahabat Nabi nggak khatam, nggak ada. Harus khatam. Seperti itu. Kemudian tasbih. Baca tasbih, jenis tasbih macam-macam. Berzikir dengan tasbih macam-macam. Cuman tasbih yang masyhur yang biasa kita tahu, subhanallah. Agak panjang, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada panjang lagi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini tasbih malaikat. Ada lagi, subhanallah alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi, subhanallah alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tinggal pilih mana tasbihnya itu. Itu tasbih semua. Saya pernah punya pengalaman ketika bareng jamaah haji di tawaf mulai dari Hajar Aswad menuju Rukun Yamani. Jadi lebih dari 3/4 putaran baca tasbih. Tadi itu memang sunnahnya baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula, dinyanyikan. Wa la quwata illa billahil aliyil azim. Agak keras. Selewat seorang ulama, tampilannya ulama. Mutib. Ya haj. Innallaha sami'un basir. Pelan-pelan. Tuhan itu maha mendengar. Maha melihat. Jadi saya nggak tahu itu malaikat apa manusia, saya nggak paham. Yang penting saya diingatkan. Akhirnya diingatkan untuk lebih beradab. Baca talbiyah dan baca tasbih di seputar Ka'bah. Akhirnya pelan. Jadi Menteri Agama menerangkan, mengatur volume toa itu ada hubungannya dengan etika sebenarnya sih. Cuman karena asik digoreng, akhirnya ya minyak goreng nggak habis karena untuk menggoreng toa. Goreng luar biasa. Mengatur menjadi melarang. Mengatur suara toa menjadi melarang adzan, kan jauh sekali. Mengatur pola menjauhi kebisingan, menyamakan adzan dengan suara guguk. Nah ini gorengan. Makanya kalau orang sudah terkenal ya siap-siap ada haternya. Ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah
wassolati, memperbanyak sholawat. Fa'aksiru bis sholah, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Dan sekarang yang harus kita tekankan di sini adalah memperbanyak sholawat. Wis derajat kita itu yaitu barangkali yang paling banyak ya, harus baca sholawat. Namanya aksir banyak, jadi perbanyak. Batasannya apa? Kalau Maulana Habib Lutfi saya enak penjelasan yang sederhananya. Ya batasannya ya 1000 kali paling tidak. Supaya apa? Supaya kita aman dari siksa api neraka. Ya itu yang paling gampang kita nih sholawat udah. Tapi nanti di akhirat itu mulai dari barzah itu kita sudah mulai banyak sekali tantangan besar. Pertanyaan pertama yang dilakukan malaikat munkar nakir kepada kita di barzah adalah Mar-Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Dan ini gak akan bisa dijawab oleh orang-orang yang tidak menuhankan Allah secara benar. Kita semua kan biasa manggil Allah, bukan itu maksudnya. Orang yang benar-benar mengenal Allah lah nanti yang akan dia tidak akan ditanya. Jadi man arafa rabbah, siapa yang kenal Tuhannya, maka di dalam barzah tidak akan pernah ditanya siapa Tuhan. Oh, kenal kok ditanya. Ya. Kita apa sudah kenal? Nggak tahu. Ini pertanyaan besar yang mulai hari ini kita sebenarnya sudah mulai melacak kembali pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenal belum kita? Faham betul, faham belum? Ya itu kita akan kelihatan dari pekerjaan kita sehari-hari. Menggantungkan apapun kepada siapa? Ini akan melihat akan menentukan kualitas kita terhadap keimanan kita pada Allah. Makanya doa yang benar terhadap ini harus selalu dilakukan. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban syakira wa khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakan dan seterusnya. Jadi pengenalan Tuhan kita akan ditanya. Durasinya ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Durasi pertanyaan itu akan tetap selalu itu. Sampai kita benar-benar mendapatkan syafaat dari orang yang mendoakan kita di dunia. Makanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini ada tahlil 3 hari, 7 hari. Yaitu fungsinya untuk mendoakan agar mereka, saudara-saudara kita di barzah mampu menjawab pertanyaan ini. Karena kurang ulang-ulang. Bisa tanya lagi dan pertanyaan sama. Mar-Rabbuk? Gelagapan gak bisa jawab. Datang lagi. Mar-Rabbuk? Ada ulama yang mengatakan panjang waktu di barzah setengah panjang waktu di akhirat. 1 hari di barzah, ya panjangnya 1 hari di akhirat, panjangnya ada yang mengatakan qil 1000 tahun di akhirat. Barzah ada yang mengatakan separohnya 500 tahun. Ada juga mengatakan 50 tahun. 1 hari loh. Jadi saudara kita di barzah itu ketika menunggu doa kita hari kedua ya sama seperti menunggu 50 tahun yang akan datang. Lamanya. Betapa lamanya. Dan di sini dibutuhkan betapa pentingnya seorang anak waladun solih yad'ulah tuh di sini pentingnya, sangat penting sekali. Bagaimana mendorong derajat keselamatan ahli barzah dari syafaatnya anak ini. Pentingnya ngaji kuning ini. Supaya kita tahu posisi kita sebagai waladun soleh, sebagai anak yang soleh yang harus menyelamatkan orang tua kita. Ini tugas kita itu. Nggak macam-macam. Tugas kita itu. Menyelamatkan orang tua kita.
Makanya ketika kita selalu membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? 1 kali setelah sholat. Kurang. Minimal 3 kali setelah sholat. Selain itu, ya harus perbanyak. Di dalam sujud kita, sujud akhir di dalam setiap sholat itu bagusnya tambahin itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Kalau masih diperpanjang, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuh, tambah itu. Jadi waktu kita gunakan untuk itu, untuk mengangkat. Ya. Nah itu. Nah, ketika kita tidak mampu mendefinisikan atau menjawab Mar-Rabbuk, ya, siapa Tuhanmu, maka di sini kita butuh syafaat. Syafaat yang paling besar adalah dari Rasulullah SAW. Dan kemudian ada juga yang menceritakan syafaat yang besar Al-Quranul Karim yang kita baca itu, yang akan menemani kita di akhirat, di barzah, seperti itu. Makanya kita kalau tidak mampu menempati halatul awal, peringkat pertama tadi dengan mencari ilmu sebagai pemberi atau pencari, maka kita harus menempati posisi yang kedua, itu ahli ibadat ritual, ibadat ritual tadi, zikir, baca Quran, tasbih, sholawat. Harus ahli, bukan hanya sekedar ikut, harus ahli. Memang kita memaksimalkan waktunya. Bab ini kan persoalan bagaimana kita memanfaatkan waktu setelah matahari tulu'us syamsi ila ghurubiha, ila zawal. Dan setelah itu dilanjutkan juga. Waktu ini harus dimanfaatkan. Ya. Bagaimana bekerja? Nah, nanti kita coba tengok pada halah yang keempat nanti. Yang ketiga dan keempat. Oke. Memang enggak manfaatkan. Supaya apa? Ya minimal kita punya derajat abidin wasyaris solehin. Sebab derajat seperti ini juga termasuk golongan al-faizin, orang-orang yang apa? Faiz, bahagia. Orang yang bahagia, beruntung, faiz. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di sini kita sering menyebut minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Dan sering dibaca keliru, minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Saking angel ya. Terus pokoknya belaratan kabeh. Tulisan-tulisan yang salah, nggak pernah ada konfirmasi. Termasuk akhirnya di mana-mana keliru. Termasuk logo MUI di Balai Desa itu, MUI tengah-tengah ada halalnya. Majelis Ulama Indonesia halal. Halal diapakan? Halal digeprek. Coba lihat di beberapa desa kita. Lambangnya lambang halal. Ya untung sekarang lambang halalnya diganti dengan lambang gunungan. Nanti pada akhirnya tuh jadi nanti lambang MUI itu hanya khusus untuk saudara kita yang bernama Haikal Hasan saja. Sisanya enggak. Ya, baik, lanjut. Al-halatu tsalitsah. Tingkah yang ketiga adalah an tastaghila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin au tayassara bil a'malus sholihin. Nah, tingkah yang ketiga ini kita harus menyibukkan diri untuk khidmah, untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk melakukan hal-hal yang baik. Buat siapa? Buat orang-orang muslim.
membuat bahagia mereka, membuat hati orang-orang mukmin bahagia, memudahkan pekerjaan mereka. Jangan mempersulit. Nah, dan umumnya sekarang kita sering melihat kita justru dipersulit. Ya. Dipersulit. Mau lewat, kebabakan di tengah jalan ada orang hajatan, panggung besar, muter-muter mencari jalan, tiba glubrak. Jalan. Ini bertentangan dengan halatul ini. Makanya saya termasuk orang yang paling tidak setuju jalan dijadikan arena hajatan. Kenapa? Karena di kitab Syu'abul Iman itu kan ada. Salah satu derajat keimanan adalah menyingkirkan duri satu di jalan, disingkirkan. Itu termasuk bagian dari Syu'abul Iman, cabang iman. Sekarang kalau durinya berbentuk panggung, bagaimana ini? Maaf, yang merasa punya hajat dan pernah manfaatkan panggung, bertobatlah. Gimana coba? Makanya saya pernah ini kejadian real. Saya mazlum, orang yang dizolimi, mau lewat, gak bisa lewat dengan istri, mau ke nyebrang, harus masuk gang, habis hujan, kepleset, globrak, jatuh. Langsung kalimatnya orang yang dizoliminya keluar. Nanti malam kalau ada apa-apa butuh pasti ke rumah saya. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya orang zolim tuh. Orang dizolimi. Orang dizolimi, kabul. Pengantinnya malam-malam kesurupan, minta air. Bener. Dan itu kejadian. Pernikahan, kesurupan. Ada di Kalipasung, saya nggak tahu siapa. Nggak boleh nyebut nama. Bahaya. Dan akhirnya bubaran pernikahannya. Setelah bubaran, ya bubaran, pokoknya bubaran. Balik kanan gerak. Saya nggak tahu balik kanannya apakah karena tidak ada cinta lagi, apa karena doanya orang banyak, karena menghalang-halangi liwat. Bisa jadi karena doanya orang banyak. Bisa jadi. Jadi hati-hati, punya hajat di jalan tuh. Tidak akan mendapatkan berkah, tapi akan mendapatkan banyak sekali caci maki dan doa nggak enak. Termasuk panorama. Enggak, jangan bilang gitu, jangan azab. Pokoknya kalau udah ini saya berbicara kitab, karena dalam kitab ini salah satu tingkah yang ketiga adalah, atau yang harus kita pilih ada antas daghila bima yasilu minu khairun, kebaikan untuk ilal muslimin, membuat kebaikan dan membuat bahagia orang-orang mukmin, serta memudahkan urusan orang-orang Islam, orang-orang soleh. Ya, apa bentuknya? Ya, contoh Imam Ghazali mencontohkan ka khidmatil fuqaha, khidmah pada orang-orang ahli fikih, ulama ahli fikih, khidmah. Ya, khidmah. Wasufiyah, orang-orang ahli sufi. Wa ahli din, ahli agama. Tuh, seperti itu. Jadi konsep Ruhin dan Mustafa khidmah pada Gus Bahat memang konsepnya di sini ada. Tapi beliau derajatnya juga muta'alim, pencari ilmu. Apalagi pencari ilmu lebih hebat lagi itu nanti. Ya. Atau bentuk lainnya adalah wasa'i fi it'amil fuqara'i wal masakin. Bentuk lainnya adalah kita sibuk membantu memberi makan orang-orang fakir, aktivitas sosial ya maksudnya sih. Sosial. Memberi bantuan, mendistribusikan bantuan, memudahkan sampainya raskin pada masyarakat, memudahkan penyampaian BLT. Nah, ini sebenarnya itu ke sana. Bukan rebutan BLT, bukan.
Oh, ketika rebutan BLT kita telah menjadikan diri kita masuk ke derajat fuqara wal masakin. Jadi hindari itu pura-pura kaya kalau udah ketemu begitu tuh. Supaya kita kaya beneran. Ada orang yang mencederai dirinya itu pada derajat yaitu karena sudah frustasi, putus asa. Akhirnya ya al-yadul ulya yang berlaku adalah hadis ini, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Kita berada pada derajat sufla. Ya. Derajat bawah. Ya. Kemudian bisa juga berbentuk rajin-rajin takziah bil iyadah, ya. Takziah kepada siapa? Ya alal mardo, kepada orang sakit, atau wa alal janaiz, atau kepada orang-orang yang meninggal. Orang yang meninggal pada jenazah. Terus kita harus disibukkan dengan itu. Ya, termasuk ngiring mayit, sempatkan. Dan memang kita kadang tidak bisa menduga nih tradisi yang kurang bagus di sini di masyarakat kita. Kita sering minta tolong para pemuka agama untuk menyolati jenazah keluarga kita. Kitanya nggak ikut sholat. Itu kan keliru sekali. Anaknya sendiri hanya sibuk dengan yang lain-lain. Jadi harus di depan mestinya. Seorang anak harus di depan. Ketika menyolati orang tuanya itu harus di depan. Sendiri sebelum orang lain. Makanya saya kalau takziah dan mau menyolati orang, pasti yang saya absen pertama adalah anak keluarganya. Ndi betul. Firman di itu pasti saya sebut. Masih tengok nggak jelas. Wudu, sholat. Karena yang berhak menyolati itu adalah keluarganya sebelum orang lain. Ya. Ya seperti itu. Itu kalau kita lakukan khidmah ke sufia, ke fuqaha, ahli din, atau berbakti sosial, atau ahli takziah pada orang sakit dan orang yang meninggal, itu semua afdalu minan nawafil. Fa inna hadhihi ibadatun wa fiya rifqun lil muslimin. Itu lebih utama dari nawafil, sholat-sholat sunnah. Makanya menengok orang sakit pahalanya jauh lebih besar dari ibadah sholat sunnah 100 rakaat. Karena besar pahalanya makanya berat melangkahkan kakinya ke sana. Karena diprank oleh si syaitonir rajim. Kita tidak boleh ke sana. Seperti itu. Ya. Dan itu buahnya, hikmahnya adalah rifqun lil muslimin. Menjadikan kita orang yang punya rasa belas kasihan pada sama muslim atau empati. Empati, rifqun itu empati. Bentuk empati. Ya, tuh. Al-halatur rabi'ah wallahu a'lam. Barangkali yang mau ditanyakan silakan. Podcast. Ada? Silakan. Kalau mau tanya silakan. Protes. Enggak setuju saya. Bagaimana posisi saya sebagai pemilik warkop? Ada di posisi mana? Warkop kan malam. Berarti di luar posisi yang keempat. Tapi tunggu saja, tinggal halah yang keempat nanti apa. Ma'isyah ada di mana? Nah, kita lihat nanti. Pasti ada. Ya. Paham? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Ya Rabbana lakal hamd.